Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sertai kami di masa pandemi ini. Kami masih bisa semangat belajar, kami masih sehat, dan kami bisa kembali lagi di dalam proses pembelajaran dalam via daring. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-16, yaitu kesetiaan kepada sesama. Sekali lagi, bab 16 yaitu kesetiaan kepada sesama. Bacaan Alkitab kita ada di 1 Samuel pasal 15 ayat 6, Amsal 17 ayat 17, Amsal 19 ayat 22, dan Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Nah, untuk menyingkat waktu kita akan membaca kitab Amsal dan kitab Yohanes saja. Mungkin 1 Samuel pasal 15 mungkin kalian dapat membacanya di rumah nanti waktu selesai belajar hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu kita akan memulai membaca Alkitab kalian. Masing-masing buka Alkitab kalian masing-masing dan Mister akan membacanya. Mungkin kalian dapat menyimak di PowerPoint dan kalian dapat menggarisbawahi ya setiap Alkitab kalian. Nah, di bacaan ini yaitu Amsal 17 ayat 17 bahwa seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini berbicara seorang sahabat ya. Begitu luar biasa sekali. Amsal 19 ayat 22 bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Ini sesuai dengan bab kita yaitu kesetiaan kepada sesama. Jadi semua orang itu menginginkan yang namanya kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, di sini kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita dirindukan bahwa semua orang itu pengen senang sekali dengan hal yang namanya kesetiaan. Jadi bahkan tadi firman di Amsal bilang bahwa lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, nanti Mister juga akan sharing tentang masalah ini ya, kesetiaan kepada sesama. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, ini tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menganggap kita dia adalah seorang sahabat. Dan ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita ini disebut sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Jadi senang sekali bahwa kita dibilang sama Tuhan Yesus itu seorang sahabatnya Tuhan. Jadi lebih enak ya dibandingkan kita jadi hamba ya. Lebih enak jadi sahabat, lebih dekat, lebih ngerasa dekat sama Tuhan. Nah ini, nanti kita akan membahas sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk di poin yang ke-A, yaitu kesetiaan dalam persahabatan. Jadi di poin ke-A yaitu kesetiaan dalam persahabatan. Nah, sesuai dengan bacaan Alkitab kita ya, baik dari Amsal 17 tadi, baik Amsal 19 tadi, bahkan di dalam Yohanes pasal 15. Sahabat adalah segalanya dalam pergaulan. Setuju? Setuju ya? Bahwa sahabat adalah segalanya dalam pergaulan. Bahkan kita rela meninggalkan teman, bahkan hal-hal yang kita sukai demi sahabat kita. Jadi kalau kalian yang punya sahabat pasti kalian pernah merasakan ini. Jadi seorang sahabat itu segalanya dalam pergaulan. Nah, mungkin ada di antara kamu yang biasanya memilih jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Benar nggak? Daripada dengan orang tua lebih kepada sahabatnya atau teman dekatnya. Bahkan untuk sahabatmu atau untuk sahabat kita masing-masing, kita pasti berbagi hal-hal yang menarik, baik cerita, baik masalah kita, bahkan semuanya. Kalau dengan sahabat kita itu lebih dekat. Nah,
Di dalam kesetiaan, dalam persahabatan itu butuh yang namanya kesetiaan. Kesetiaan dalam persahabatan tidak hanya berteman dekat, tetapi juga saling percaya. Nah, ini poin-poinnya, bahwa di dalam kesetiaan itu pasti saling percaya. Kalau sudah dibohongi, biasanya rasa percaya itu susah sekali. Tapi kalau kita dengan sahabat kita, ya pasti kita akan bisa menerima kelemahannya ya. Tapi dimana kita belajar, Mister pun juga pernah kalau sudah bohong, susah sekali buat memberikan kepercayaan kepada orang lain. Bahkan bagaimana kita berjuang untuk yang terbaik, tapi masih aja nggak dipercaya. Nah, karena itu lebih baik kalian yang Mister yang sudah pernah gagal, harusnya jadi contoh ya. Jangan sampai seperti Mister yang pernah gagal, tapi harusnya kalian belajar untuk belajar bisa dipercaya. Kalau sudah nggak bisa dipercaya, pasti susah untuk orang itu percaya sama kita. Tapi belajar, jangan menyerah. Kalau sudah, alah percuma, dia nggak percaya lagi, tapi harus terlebih lagi. Yang dikatakan tadi, lebih baik jadi orang miskin daripada jadi pembohong lagi. Nah, kalau sudah pernah gagal kayak Mister, jadi mungkin tidak bisa baik kepada sahabat atau teman dekat kita atau orang terdekat kita. Yuk kita belajar perbaiki dengan apa? Dengan hal tadi, Amsal 19 tadi. Lebih baik cari jadi orang miskin daripada seorang pembohong lagi. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Karena yang ini yang Tuhan mau sesuai bab ke-16, yaitu kesetiaan kepada sesama. Sesama ini menyangkup siapa sih? Ya mungkin orang tua kita, mungkin orang terdekat kita, kakak kita, adik kita, bahkan orang-orang terdekat kita. Jadi bukan hanya sahabat saja ya, orang-orang terdekat kita harus berlaku setia. Kalau orang setia itu pasti orang yang bisa dipercaya, dan masih banyak lagi. Nah, tidak ada salahnya dengan persahabatan. Persahabatan seharusnya tidak menghalangi kita untuk belajar, benar nggak? Jadi orang kalau sahabat yang baik itu tidak membuat kita itu malas belajar, tidak membuat kita itu suka melawan orang tua. Kalau kita punya sahabat, nggak mungkin dong kita berlaku hal yang aneh-aneh. Harusnya sahabat yang benar itu justru memberi semangat kita belajar. Nah, pernah nggak kalian punya sahabat yang seperti ini? Kalau kalian belajar makin semangat. Kalau ada teman kalian atau sahabat kalian, kalau punya yang mungkin punya sahabat pasti merasakan ya. Kalau hidup kita punya sahabat yang baik, pasti mendorong kita semangat belajar, ngerjain tugas bareng sama-sama, kemana kita happy dan lain sebagainya. Bukan justru sebaliknya, melawan orang tua atau justru malas belajar. Harusnya sahabat itu saling mengingatkan supaya untuk membangun untuk lebih baik lagi. Nah, kita belajar bahwa di Amsal 17 ayat 17 tadi, bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mister punya pengalaman bahwa punya seorang sahabat itu enak sekali, bahwa kita di mana-mana ngerasa kayak lebih dari saudara, lebih dari keluarga. Nah, ini menjadi pengalaman. Tetapi dalam firman Tuhan ini lebih dalam lagi, di mana kita diminta menjadi sahabat yang baik. Karena apa? Karena Kristus sudah menjadi figur yang baik. Saat ini, kalau mungkin kalian menjadi seorang sahabat buat teman kalian, harusnya kalian melakukan 5 hal ini, yaitu menerima kelebihan dan kelemahan sahabatnya. Biasanya kalau kita punya sahabat atau punya teman dekat, kita bisa menerima kelebihannya, tapi untuk kelemahan kita tidak. Nah, ini kita harus singkirkan itu jauh-jauh. Harusnya kita dapat menerima kelebihannya dan menerima kelemahannya juga. Ini yang dikatakan sahabat karib atau sahabat baik. Yang kedua, yang Tuhan mau kalau kita punya sahabat atau teman dekat, kita dapat memberikan dukungan untuk kemajuan sahabatnya. Tadi Mister sudah singgung ya, bahwa kalau kita punya sahabat yang baik pasti mendorong kita untuk lebih baik lagi, bukan justru untuk menjatuhkan kita atau membuat hidup kita justru berantakan. Harusnya kalau kita menjadi sahabat yang baik, harusnya memberi semangat atau kemajuan kepada sahabatnya. Yang ketiga, seperti yang Tuhan mau, yaitu tidak meninggalkan sahabatnya ketika dalam kesukaran. Biasanya kalau kita dalam enaknya saja kita datang, kalau pas nggak enaknya kita tinggalin. Nah, ini bukan sahabat yang baik, bukan teman yang baik. Harusnya kita tidak meninggalkan ketika mereka dalam kondisi terpuruk, kondisi dia jatuh, kondisi dia down. Harusnya kita lebih dekat dengan dia, harusnya kita memberi semangat buat dia, harusnya kita menjadi partner atau sahabat yang baik buat dia di dalam kondisi susah sekalipun. Yang keempat, yang Tuhan mau, yaitu memberikan pengaruh yang baik
dalam persahabatan. Jadi tadi Mister juga singgung ya. Jadi bukannya hal-hal yang negatif yang kita tularkan, tapi harusnya hal-hal yang positif, rajin belajar, taat sama orang tua, dan masih banyak lagi. Yang kelima yang seperti yang Tuhan mau, yaitu bisa dipercaya dan tidak mengkhianati sahabatnya. Ini menjadi poin penting ya di poin kelima ini ya, supaya tadi kegagalan Mister bisa kalian dapat terapkan supaya kalian tidak gagal lagi. Harusnya kalian belajar dari pengalaman Mister. Ketika tidak bisa dipercaya, susah sekali buat membuat orang lain tuh percaya lagi. Itu sebabnya yuk sama-sama kalian harusnya belajar dari hal yang kecil, bisa dipercaya dan tidak mengkhianati sahabat kalian. Nah, ini menjadi poin penting kita di poin ke A. Kalau kalian belajar dari hal ini, kalian dapat menerapkan hal ini, kalian pasti akan disukai banyak orang dan kalian akan jadi sahabat yang baik. Itu sebabnya kesetiaan kepada sahabat menunjukkan ikatan persahabatan yang kokoh. Jadi semakin kalian mempraktekkan kelima hal tadi, kalian akan menjadi seorang sahabat yang kokoh, yang sahabat yang sampai masa tua kalian kuat sekali. Mister punya teman, punya sahabat, bahkan bisa lama sampai jadi dewasa dan sebagainya, bahkan saling menguatkan, saling mendoakan dan sebagainya. Nah, karena itu buktikan bahwa baik buruknya perilaku sahabat kita harus memberikan pengaruh yang baik, menjadikan atau memberi pengaruh pribadi kita juga. Jadi baik buruknya sahabat kita akan memberi dampak buat hidup kita. Itu sebabnya jangan sampai salah memilih sahabat. Karena kalau sahabat kita buruk, perilakunya buruk, sikapnya buruk, perkataannya ya pasti mau nggak mau akan tertular kepada kita. Itu sebabnya berusahalah untuk memilih atau menentukan sahabat kita, supaya karena sahabat kita baik buruknya itu sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau dapat sahabat yang baik, pasti hidup kalian baik. Nah, itu menjadi pesan dalam sesuai dengan bab kita di bab ke-16. Karena itu perlu di mana kalian harus setia kepada sesama kalian. Poin yang ke B, di mana kita di sini perikopnya adalah refleksi kesetiaan kepada Tuhan. Jadi apa maksudnya? Kalau kita setia kepada teman atau kepada sahabat kita, itu adalah salah satu bukti kita juga setia kepada Tuhan. Jadi jangan berkata aku setia sama Tuhan, tapi kalau sama temennya dia nggak setia. Jadi omong kosong ya. Jadi kalau kalian setia dengan keluarga kalian, dengan mama papa kalian, dengan kakak adik kalian, dengan sahabat kalian, kalian juga sebenarnya membuktikan bahwa kalian setia kepada Tuhan. Jadi kalau dengan sesama saja kalian membuktikan bahwa kalian setia, Mister percaya bahwa kalian juga setia kepada Tuhan. Jadi ini yang menjadi poin penting kita, refleksi kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin kesetiaan kalian yang namanya manusia pasti punya salah ya. Itu sebabnya belajar perbaiki lebih baik lagi. Dimana kita bisa menjadi setia kepada teman, itu sama halnya kita juga setia kepada Tuhan. Nah, menjadi poin penting kita bahwa semua perilaku kita, baik sikap kita, kalau kita kepada sesama, itu menunjukkan bagaimana perilaku dan sikap kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita main-main dengan kesetiaan kita kepada sesama, dengan sahabat kita dan dimanapun kita berada. Kalau kita melukai sahabat kita, melukai orang terdekat kita, sama halnya sebenarnya kita melukai hati Tuhan. Jadi kalau kita membuat jengkel, membuat hidup orang lain itu sengsara, sama halnya sebenarnya kita menyakiti hati Tuhan. Ini menjadi poin penting kita, yaitu poin ke B, yaitu refleksi kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca Matius pasal 25 ayat 34 sampai 37, di mana tunjukkanlah sikap dan perilaku yang benar kepada sahabat atau orang lain atau orang terdekat kita, orang tua, kakak adik, mungkin kalau misalnya kepada anak, kepada istri dan sebagainya, itu harus menunjukkan bagaimana sikap kita kepada Tuhan lebih baik lagi. Jadi sesuatu yang benar. Sebab Tuhan Yesus menganggap itu adalah sikap dan perilaku untuk dirinya. Jadi apa yang kalian lakukan kepada orang lain, orang terdekat kita atau sahabat kita, sebenarnya kita memperlakukan kita kepada Tuhan juga. Kalau kita berlaku baik kepada mereka, kepada Tuhan kita juga pasti berlaku baik. Jadi poinnya.
Jadi itu saja yang dapat Mister berikan di bab yang ke-16 ini supaya menjadi perenungan buat hidup kita ya. Tadi Mister sudah sharingkan, Mister pernah gagal dan Mister berusaha lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yuk kalian yang mungkin masih remaja, kalian yang masih bisa, masih muda, kalau kalian mungkin belum pernah jatuh, belum pernah gagal, berikan yang terbaik untuk sahabat kalian, buat teman kalian, buat orang tua kalian, buat dimanapun kalian berada, untuk sesama kalian. Buktikan bahwa kalian bisa memberikan yang terbaik, memberi dampak yang terbaik, memberikan contoh yang baik, atau perilaku dan sikap kita yang baik. Kalau kita berlaku baik kepada mereka, bersikap yang baik kepada mereka, sama halnya ketika kita juga memperlakukan Tuhan dengan baik juga. Ini poinnya, yaitu poin A, baik poin B, refleksi kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Berikan yang terbaik dan lakukan kesetiaan kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Itu sebabnya kalau nanti misalnya ada kesulitan atau kurang jelas di dalam materi ketika Mister tadi sampaikan, kalian dapat WA atau bertanya kepada Mister ya. Telepon juga boleh. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini atau pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan tadi kita sudah awali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan sertai kami apapun yang kami pelajari di hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan rema dalam setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami pelajari bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, itu saja. Kalau lagi tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.